orang yang akan atau tidak akan disentuh api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu keimanan ahli sunnah wal jamaah adalah beriman dengan wujudnya sorga dan wujudnya neraka, dan keduanya sudah tercipta. Dan dua tempat ini saling berlawanan, karena yang satu bercerita tentang kenikmatan, yang satunya cerita tentang pemutus seluruh kenikmatan. Karena kalau kita cerita sedikit tentang neraka, maka neraka adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk orang-orang yang kafir dan juga untuk orang-orang yang ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang kengerian neraka. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, yu'ta bin nari yaumal qiyamah laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunah. Neraka itu akan dibawa pada hari kiamat. Padanya ada 1000 tali kekang, dan setiap satu tali kekang ada 70 para malaikat yang memegang talinya dan menyeretnya. Dari sini menunjukkan bahwa neraka itu sangat besar, karena yang menggeret nerakanya saja ribuan para malaikat, dan tali kekangnya saja 70.000. Setiap satu tali kekang 70.000 malaikat. Bayangkan 70.000 malaikat kali 70.000 tali kekang. Berarti menunjukkan tentang besarnya neraka. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang tercantumkan dalam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, narukum hadhihi ma yuqidu. Narukum hadhihi ma yuqidu banu Adam. Juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kata Nabi SAW, api yang kalian gunakan di dunia ini, yang selalu anak Adam menyalakannya, itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya jahanam. Bayangkan kalau seandainya satu bagian saja bisa membakar bumi. Logikanya kalau seandainya ada kebakaran hutan, kita tidak sanggup mendekatinya. Bahkan dalam jarak sekian saja hawa panasnya sudah terasa. Bagaimana kalau seandainya hawa panas yang satu ini dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat hawa panas? Seperti apa panasnya? Makanya dalam surah Al-Haqqah, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang asap neraka, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat itu bahwa asap jahannam itu fi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab. Jadi asap yang mengepul dari jahannam itu akan terbagi menjadi 3 cabang. Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan maksudnya 3 cabang di sini fi thalathi syu'ab. Artinya cabang sebelah kanan, cabang sebelah kiri, dan cabang di atas kepala. Ma'ruf sebagaimana kalau kita lihat antum bakar sampah. Kita lihat dari bakaran sampah itu kan biasanya ada asap hitam yang mengepul ke langit. Dan kalau sudah di langit dia akan mencar kemana-mana. Lah begitu juga asap jahannam. Kata Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, asap jahannam itu akan mengepul dan membuat seperti awan. Masalahnya la dhalilin wa la yughni minal lahab. Walaupun asap itu zahirnya berbentuk naungan seperti awan, tetapi dia tidak bisa menaungi dan tidak bisa mencegah hawa panas yang menyengat pada badannya. Karena di neraka itu seluruh fungsi apapun akan dicabut. Seperti fungsi makanan, orang kalau makan kenyang, di neraka kalau makan justru makin lapar. La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak membuat gemuk dan tidak membuat seseorang itu kenyang dari lapar. Di dunia orang kalau minum pasti dia akan terasa puas, tapi di neraka justru kalau minum itu makin haus dan membakar. Begitu juga naungan. Di dunia kalau ada matahari, kemudian datang awan yang berwarna hitam, tentu kita akan merasa sejuk karena minimalnya cahaya matahari terhalang awan. Tapi di akhirat la dhalil, tidak ada naungan. Naungan seperti tidak ada naungan. Wala yughni minal lahab, dan tidak bisa lari dari lahab. Lahab itu panasnya api dari nyala ujung api. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, innaha tarmi bi syararin kal kausar ka'annahu jimalatun sufar.
Bahkan percikan-percikan jahanam, kalau antum bakar sampah atau kalau antum lihat kebakaran rumah, kan ada bunga-bunga api yang melayang-layang itu. Bunga-bunga api kalau di dunia kan kecil, tapi kecil kalau banyak kemudian menyentuh bangunan sebelahnya bisa terbakar juga tuh. Di neraka bunga-bunga api itu bukan kecil, tapi Allah mengatakan innaha tarmi bisararin kal kausar. Bunga-bunga apinya sebesar-besar istana. Jadi cipratan api jahanam kemudian yang terbang ke atas menjadi bunga api itu, satu bunga api saja kal kausar seperti istana besarnya. Bayangkan kalau seperti istana, sekali bunga api tertimpa satu bunga api saja, pasti orang kalau di dunia ada bunga api sebesar istana bisa membakar satu kampung itu. Itulah kengerian neraka. Sudah panasnya 70 bagian panasnya. Kalau api dunia hanya satu bagian dari 70, kemudian bunga-bunga apinya seperti istana-istana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Nabi SAW menjelaskan tentang makanannya. Kata Nabi SAW, "Lau anna qit'atan minaz zakum qatarat fid dari dunya, la afsadat ala ahli dunya ma'ashihim." Ma'asyiyah. Jikalau setetes dari buah zakum itu akarnya di dasar jahanam, kemudian pohonnya menjulang ke atas, buahnya berduri. Kalau dimakan maka tidak sampai ke perut dan tersangkut di leher, sehingga ingin mengeluarkan buah tidak bisa, ingin menelan tidak bisa, akhirnya menghancurkan kerongkongannya. Lah buah zakum ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, jikalau setetes dari buah zakum ini menetes di dunia, niscaya ia merusak kehidupan seluruh penghidupan penduduk dunia. Satu tetes buah zakum saja sudah meracuni seluruh makanan dan minuman penduduk dunia, dan tidak akan ada yang selamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wajar kalau seandainya satu kali dicelup di neraka saja menghilangkan memori kebaikan yang pernah kita alami. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, yu'ta birajulin min ahlin nari, akan didatangkan seorang laki-laki dan dia termasuk penduduk neraka yang di dunia dia seseorang yang penuh dengan kenikmatan dunia yang tidak pernah habisnya, tapi termasuk ditakdirkan penduduk neraka. Kata Nabi SAW, kemudian kami celupkan satu kali, kemudian diangkat lagi, kemudian Allah interogasi, hal marra bika min ni'amin qad, apakah lewat dalam pikiranmu terlintas satu kenikmatan walaupun secuil? Dia mengatakan tidak ya Rabb. Begitulah dahsyatnya neraka, menghilangkan seluruh memori kebaikan. Di dunia, semiskin-miskinnya orang, sebelangsak-belangsaknya orang, sesusah-susahnya orang, kalau dulu pernah kaya, pasti masih bisa cerita. Oh dulu saya pernah kaya, saya pernah punya rumah, punya mobil, punya uang, macam-macam. Oh, anggaplah orang kaya jatuh miskin. Saat miskin-miskinnya orang yang jatuh dari kekayaan masih memikirkan dulu pernah nikmat. Tapi orang yang dicelupkan di neraka satu kali itu, seolah-olah dia tidak pernah terpikir bahwa dalam hidupnya pernah dia mengalami kenikmatan. Menghapuskan memori semuanya. Saking dahsyatnya. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi mengatakan, yuqalu li rajulin min ahli an-nar yaumal qiyamah, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta muftadiyan bi. Dikatakan kepada seorang laki-laki dari penghuni neraka pada hari kiamat, bagaimana pendapatmu jika engkau untukmu apa yang ada di bumi ini, apakah engkau akan menebusnya dengan itu semua? Jadi Allah mengatakan, mengandai-andaikan, okelah satu dunia ini milik kamu, gedung-gedungnya, istana-istananya, perhiasan-perhiasannya dan seluruh kenikmatannya milik kamu, tapi kamu divonis masuk neraka. Apakah kamu berani dengan seluruh kekayaanmu di dunia ini menjadi penebus supaya engkau selamat dari neraka? Apa kata dia? Qala na'am, tentu ya Allah. Walaupun aku punya kekayaan satu dunia, aku akan tebus supaya aku terbebas dari api neraka. Saking dahsyatnya orang masuk neraka, siap menebus dengan seluruh kekayaan dunianya. Tapi Allah mengatakan, engkau tidak perlu melakukannya sebenarnya, karena aku sudah memberikan sesuatu yang lebih ringan daripada itu. Tapi engkau tidak mau melakukannya. Kemudian Rasul mengatakan, alla tusyrik bi syai'an
fa abaita illa an tusyrika bi. Dulu aku suruh engkau jangan menyekutukan aku, tapi engkau enggan, kau malah menyekutukan aku. Seandainya engkau tidak menyekutukan aku dengan yang lainnya, tidak perlu kau tebus keselamatanmu di neraka dengan seluruh kenikmatan dunia. Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Intinya bahwa kalau cerita neraka ini memang panjang dan sangat mengerikan. Baik, lalu amalan-amalan apa saja yang bisa menghindarkan kita dari api neraka? Yang pertama, qaulu la ilaha illallah bi ikhlasin wa yakin. Orang yang gemar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan keikhlasan dan dengan keyakinan. Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan sesuatu kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Rasul, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, benar-benar diucapkan keluar dari kejujuran dalam lubuk hatinya yang paling dalam, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan padanya api neraka. Jadi orang yang mentauhidkan Allah di dunia, maka neraka pun tidak akan mendekatinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku, kata Rasul, adalah saat mati dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya dalam hadis Bitaqah, hadis yang panjang itu, seseorang didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di tangannya membawa 99 catatan keburukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bentangkan satu catatan. Maka dibentangkan satu catatannya, rupanya sejauh mata memandang, saking banyak kesalahan dan dosa yang dicatat dalam catatannya. Dia pun putus asa. Karena itu baru satu dibentang, semua sudah layak untuk masukkan dia ke neraka. Belum lagi yang 98 catatannya belum dibuka, baru satu catatan saja sudah ngedon dia. Dah putus asa. Yang dia berpikir kalau seandainya punya kebaikan pun, apalah gunanya dengan catatan keburukan ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, lihat catatan. Apakah itu semua perbuatan? Dia mengatakan ya. Lihat lagi. Boleh jadi pencatat dari kalangan para malaikat salah mencatat. Dia mengatakan tidak ya Rabb, ini semua perbuatanku. Dia mengaku. Ketika dia mengaku, maka dia pun sudah melangkahkan kakinya ke neraka. Tiba-tiba Allah memanggilnya dan mengatakan, ya fulan, engkau punya kebaikan yang dengan kebaikan itu engkau bisa selamat. Kemudian Allah memberikan kartu, tuliskan di dalam kartu itu bertulisan la ilaha illallah. Maka ditimbanglah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah dengan 99 catatan keburukannya. Apa kata Rasul? Tasat bihinna la ilaha illallah. Rupanya kalimat la ilaha illallah bisa memberatkan timbangannya dibandingkan 99 catatan keburukannya. Ini menunjukkan bahwa tauhid adalah langkah pertama supaya kita tidak disentuh api neraka. Yang kedua, husnul khuluq, berusaha untuk memperbaiki akhlak. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar?" Kata Rasul, maukah kuhabarkan kepada kalian orang yang diharamkan masuk neraka atau neraka mengharamkan untuk dia? Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasul, tentu wahai Rasul, sebutkan apa amalan itu. Maka Rasul mengatakan, ala kulli qaribin hayyinin sahlin, ala kulli qaribin hayyinin sahlin, atas setiap yang qarib, yang hayyin dan sahl. Apa maknanya? Adapun qarib, maksudnya qarib di sini artinya dekat dengan manusia, tidak menjauh dari manusia, pandai bersosialisasi dengan manusia. Adapun hayyin artinya lembut dalam bersosialisasi, kata-katanya santun, perbuatannya tidak menyinggung. Adapun sahlin, suka memudahkan orang. Kalau ada orang yang sulit, dibantu dia. Kalau ada orang kesusahan, dihibur dia. Maka tiga sifat ini bagian daripada akhlak yang mulia. Pandai bersosialisasi, lembut dalam bersosialisasi, mudah dalam bersosialisasi. Itulah husnul khuluq.
Kemudian yang ketiga, taghyirul qadami fi sabilillah, melangkahkan kaki menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "Man igbarrat qadamahu fi sabilillah harramallahu 'alan nar." Siapa yang kedua kakinya penuh dengan debu, yang debu itu dilakukan di jalan Allah alias jihad dan berperang melawan musuh, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan padanya api neraka. Artinya orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, as-salatu, amalan yang bisa menjauhkan kita dari neraka atau neraka tidak menyentuh kita adalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Handalah Al-Usaidi radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Ahmad, "Man hafadha 'ala salawatil khamsi 'ala wudhu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha haqqan lillahi 'alaihi hurrima 'alan nari." Siapa yang menjaga salat 5 waktu, dia jaga wudunya, dia jaga waktu-waktunya, dia jaga rukunya, dia jaga sujudnya, dan dia anggap bahwa itu sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, maka Allah haramkan neraka padanya. Menunjukkan bahwa orang yang menjaga salat 5 waktu, maksudnya salat-salat wajib, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Kemudian yang keenam, al-muhafadhatu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'i ba'daha. Menjaga salat 4 rakaat sunnah sebelum zuhur dan 4 rakaat sunnah setelah zuhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Habibah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan Abi Dawud dan Tirmidzi, "Man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nar." Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah akan haramkan padanya api neraka. Kemudian yang selanjutnya, zikrullah wa tauhiduhu indal mauti, berzikir kepada Allah dan mentauhidkan Allah menjelang kematiannya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar." Apabila seorang hamba menjelang ajalnya, dia mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, "Sadaqa 'abdi, hambaku telah benar." Sadaqa 'abdi, hambaku telah benar. La ilaha illa ana wa ana akbar. Memang saya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali saya sendiri, dan saya adalah zat yang maha besar. Kemudian kata Rasul, "Wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah wahdahu." Apabila seorang hamba saat detik wafatnya mengucapkan la ilaha illallah wahdah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia saja. Qala, maka Allah menjawab, "Sadaqa abdi, la ilaha illa ana wahdi." Telah benar hambaku, karena memang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku semata, tidak ada yang lain selainku. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah la syarikalah." Kalau seorang hamba menjelang wafatnya dia mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, maka Allah akan jawab, "Sadaqa abdi, la ilaha illa ana wa la syarikali." Telah benar hambaku, karena tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku dan tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala al-'abdu, tapi kalau seorang hamba mengucapkan saat detik wafatnya, la ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamdu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bagi dia kerajaan dan bagi dia pujian, maka Allah mengatakan sebagai jawaban, "Sadaqa abdi, la ilaha illa ana, liyal mulku wa liyal hamdu." Telah benar hambaku, karena tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, dan kerajaan itu milikku dan pujian itu juga punyaku. Wa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba berkata, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bi. Apabila hamba mengatakan sebelum wafatnya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah,
maka Allah katakan hambaku telah benar, karena tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali semua milikku. Kemudian Rasul mengakhiri sabdanya dengan mengatakan, man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahun naru. Siapa yang diberikan rizki mampu mengucapkan salah satu dari ucapan ini, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Dan ini nasihat kepada kita. Kalau ada kerabat kita yang sudah sakit parah dan nampaknya sudah tidak lama lagi, tapi dia masih sadar, maka ajarkan zikir-zikir ini. Minimalnya salah satu dari zikir ini ajarkan. Anta membaca la ilaha illallah Allahu akbar. Anta membaca la ilaha illallah wahdah. Anta membaca la ilaha illallah la syarikalah. Anta membaca la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamdu. Anta membaca la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Maka terserah mau yang mana. Karena kalau Allah kemudian berikan taufik dia meninggal dalam kondisi dia senantiasa berzikir dengan lafaz-lafaz ini, kata Nabi SAW, lam tamassahun nar, neraka tidak akan menyentuhnya. Lihat bagaimana keajaiban zikir tauhid ini. Kemudian selanjutnya adalah al-buka'u min khasyatillah, orang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bangun di sepertiga malam, kemudian melaksanakan tahajud, kemudian teringat dosa dan ingin bertobat, dia pun menangis. Kata Nabi SAW, ainani la tamassahuman naru, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata tidak disentuh api neraka. Satu mata yang menangis karena takut kepada Allah, satu mata karena berjaga untuk menjaga kaum muslimin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ataupun yang selanjutnya ghaddul basar, menjaga pandangan. Karena Rasul mengatakan salasatun la tara a'yunuhumun nar. Tiga kelompok engkau tidak akan melihat mata-mata mereka di neraka. Salah satunya adalah ainun ghadat an maharibillah, mata yang senantiasa terjaga, tidak mudah memandang yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Artinya memiliki mata dan tidak digunakan sepandang-pandangnya, tapi dia pilih-pilih mana yang boleh dipandang, mana yang tidak. Dan yang terakhir as-sabru ala faqdil walad, sabar apabila Allah berikan musibah, kita punya anak kecil belum balik kemudian meninggal dunia. Kata Rasul, la yamutu li ahadin minal muslimina salasatu minal waladi fatamassahun naru illa tahillatal qasami. Kata Nabi SAW, tidaklah salah seorang dari kaum muslimin memiliki tiga anak, kemudian salah satunya meninggal, kecuali neraka tidak akan menyentuhnya. Kecuali neraka tidak akan menyentuhnya. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Sahihul Jami. Inilah di antara 10 golongan orang-orang yang tidak disentuh api neraka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.